Ketika Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh oleh kaum munafik, apa respon Nabi? Bahaya fitnah dan berkata bohong selain mencelakakan diri sendiri juga menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Itu sebabnya Islam melarang keras perbuatan tercela ini. Fitnah dan dusta ini biasanya kerap dilakukan orang-orang nifak atau kaum munafik. Seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah telah ada dan menjamur ketika dedengkot munafik Abdullah bin Ubay bin Salul melancarkan aksinya untuk menghancurkan kaum muslimin kala itu. Bahkan istri Nabi tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tak luput dari fitnah kaum munafik ini. Dikisahkan oleh Syekh Ahmad Al-Misri saat kajian di Masjid Jami Al-Ijtihad, Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tangerang. Bermula ketika istri Nabi Muhammad SAW mendapat giliran menyertai Rasulullah SAW dalam perang Muraisi. Sayyidah Aisyah kehilangan kalungnya saat perjalanan menuju Madinah pasca peperangan. Dalam perjalanan pulang itu mereka beristirahat di sebuah tempat. Saat itu Sayyidah Aisyah keluar dari sekedupnya atau semacam tandu yang berada di atas punggung unta untuk satu keperluan. Ketika kembali di sekedupnya, Sayyidah Aisyah kehilangan kalung. Akhirnya beliau keluar lagi untuk mencarinya. Saat kembali untuk yang kedua kali inilah Sayyidah Aisyah kehilangan rombongan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan pasukan beliau berangkat. Para sahabat yang menaikkan sekedup itu ke punggung unta tidak menyadari bahwa Sayyidah Aisyah tidak ada di dalamnya. Sayyidah Aisyah pun gelisah karena ditinggal rombongan. Namun beliau tidak kehilangan akal. Sayyidah Aisyah tetap menunggu di tempat semula dengan harapan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyadari ketiadaannya dan kembali mencarinya di tempat mereka istirahat. Akan tetapi yang ditunggu tidak kunjung datang. Sampai akhirnya salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Safwan bin Al-Mu'attal Asy-Syulami radhiyallahu anhu lewat di tempat itu dan mengenali Sayyidah Aisyah. Safwan bin Al-Mu'attal pernah melihat Sayyidah Aisyah saat sebelum hijab diwajibkan. Safwan bin Al-Mu'attal kemudian membantu Sayyidah Aisyah. Safwan menidurkan untanya agar Sayyidah Aisyah bisa naik unta, sementara Safwan menuntunnya sampai ke Madinah. Sejak bertemu dan selama perjalanan, Safwan tidak pernah mengucapkan kalimat apapun kepada Sayyidah Aisyah selain ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena kaget saat mengetahui Sayyidah Aisyah tertinggal. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh kaum munafik. Mereka membubuhi kisah ini dengan berbagai cerita bohong. Di antara yang sangat berantusias menyebarkan cerita bohong dan keji itu adalah tokoh munafik Abdullah bin Ubay. Cerita bohong itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut sehingga ada beberapa sahabat yang terfitnah dan tanpa disadari ikut andil dalam menyebarkan berita ini. Mereka adalah Sayyidina Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu, sepupu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan bin Sabit dan Hamnah binti Jasi radhiyallahu anhu. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih mendengar berita yang tersebar, bukan karena meragukan kesetiaan istri beliau. Nabi sangat percaya Sayyidah Aisyah maupun sahabatnya Safwan tidak seperti yang dipergunjingkan. Berita yang sangat menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memantik kemarahan para sahabat dan hampir saja menyulut pertikaian di antara kaum muslimin.
Sebagai respons dari berita buruk ini, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu menyatakan kesiapannya untuk membunuh kaum Aus yang terlibat dalam penyebaran berita dusta ini. Sementara Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tidak setuju dengan sikap Sa'ad bin Mu'adz ini. Sebab di antara yang tertuduh terlibat dalam penyebaran berita ini berawal dari kaum Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Hampir saja kekacauan yang diinginkan kaum munafik menjadi nyata. Namun dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil menyelesaikan permasalahan ini dan berhasil meredam api kemarahan. Sehingga kaum munafik menelan pil pahit kegagalan untuk kesekian kalinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membela, tidak berkomentar, hanya terdiam saja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat Sayyidah Aisyah dan berkata, "Bagaimana kabarmu?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani bicara karena belum ada waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya selamat dari fitnah kaum munafik berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu kitab Sunan dijelaskan bahwa dari perilaku dan akhlak terpuji bisa mengajak orang masuk Islam. Itu bisa menjadi sebab orang masuk Islam. Banyak orang bisa mengajak orang masuk Islam tanpa ilmu, kata Syekh Ahmad. Karena itu, di zaman fitnah sekarang ini umat Islam diminta untuk hati-hati dalam berbicara. Jika tidak dapat berkat baik dan benar, lebih baik diam. Apabila ada orang mencela Nabi Muhammad SAW, berilah nasihat yang baik atau tinggalkan. Semoga kisah ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu alam.